Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Khairan Nisa dengan NIM 2514040041. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai Islam, adat, dan modernitas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konflik Islam, adat, dan modernitas. Konflik Islam dengan adat. Konflik antara Islam dan adat muncul ketika nilai adat dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Islam datang membawa hukum yang bersumber dari wahyu, sedangkan adat bersumber dari kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Di Minangkabau, benturan terjadi karena Islam menekankan tauhid dan syariat, sedangkan adat berpusat pada sistem kekerabatan matrilineal atau garis ibu. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi di Minangkabau. Yang pertama, sistem pewaris harta pusaka. Adat Minangkabau menurunkan harta kepada perempuan, sedangkan dalam Islam, adat diatur berdasarkan bagian tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam adat, mama atau saudara laki-laki ibu memiliki peran penting dalam keluarga, sedangkan dalam Islam, ayah dianggap sebagai kepala keluarga. Yang terakhir, ritual adat yang berbau mistik. Beberapa upacara adat seperti persembahan kepada roh nenek moyang dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik-konflik ini mereda karena muncullah prinsip adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Yang kedua, konflik Islam dengan modernitas. Modernitas membawa rasionalitas, individualisme, dan kebiasaan berpikir yang kadang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan moralitas, tradisi, dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Yang pertama, gaya hidup sekuler. Modernitas menonjolkan perpisahan agama antara kehidupan publik, sedangkan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Kedua, peran perempuan. Modernitas menuntut kesetaraan gender penuh, sedangkan Islam mengatur peran gender dengan batasan moral tertentu. Yang ketiga, teknologi dan etika. Misalnya, penggunaan media sosial yang bebas tanpa filter moral dianggap melanggar nilai-nilai Islam. Yang terakhir, pemikiran rasional dan liberal. Sebagian kalangan modernitas menafsirkan agama secara bebas hingga melenceng dari prinsip syariat. Ketiga, konflik adat dengan modernitas. Adat bersifat tradisional dan menjunjung kebersamaan, sedangkan modernitas menonjolkan perubahan, efisiensi, dan individualitas. Akibatnya, nilai-nilai adat sering dianggap ketinggalan zaman oleh masyarakat modern. Ada beberapa kasus yang telah terjadi. Yang pertama, sistem gotong royong dan individualisme. Generasi muda lebih sibuk bekerja di kota sehingga nilai kebersamaan di kampung mulai luntur. Yang kedua, perubahan dalam pernikahan dan keluarga. Dalam pernikahan, biasanya diatur oleh keluarga besar, kini lebih dipengaruhi oleh pilihan pribadi. Yang ketiga, pergeseran nilai ekonomi. Adat menekankan ekonomi subsisten dan kebersamaan. Modernitas menekankan kapitalisme dan keuntungan pribadi. Yang terakhir, budaya konsumtif dan gaya hidup berat. Berbeda dengan prinsip adat yang menekankan kesederhanaan dan kehormatan. Selanjutnya, mengenai adat Minangkabau dan perubahan. Para pengkaji budaya seperti Nafis dan Abdullah berpendapat bahwa adat Minangkabau bersifat dinamis dan adaptif. Adat tidak menolak perubahan, tetapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai dasar yang telah ada. Prinsip utamanya ada pada pepatah, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Yang artinya, adat boleh berubah mengikuti zaman, tetapi tetap berakar pada nilai lama. Dengan demikian, adat Minangkabau mampu beradaptasi terhadap pengaruh Islam dan modernitas tanpa kehilangan jati dirinya. Perpaduan itu tampak dalam falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah yang menunjukkan integrasi antara adat dan Islam sebagai dasar moral dan sosial masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, mengenai konsepsi adat Minangkabau menghadapi perubahan. Pertama, ungkapan adat Minangkabau tentang perubahan. Beberapa pepatah adat yang menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan. Yang pertama, alam tak kambang jadi guru. Yang mengandung arti, manusia harus belajar dari perubahan alam dan menyesuaikan diri. Yang kedua, sakali aya gadang, sakali tapian berubah. Yang artinya, sekali terjadi perubahan besar, maka adat dan kebiasaan pun dapat menyesuaikan. Yang ketiga, adat dan sabana adat, indak lapu adek hujan, indak lekang dek paneh. Yang artinya, nilai dasar adat tidak hilang, hanya saja cara penerapannya yang bisa berubah. Yang terakhir, boleh ayah dek pembuluh, boleh kato dek mufakat. Yang artinya, menekankan musyawarah dan menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman. Konsepsi perubahan
dalam adat Minangkabau sejalan dengan prinsip perubahan dalam Islam yang mengenal keseimbangan antara ketetapan atau sabat dan perubahan atau tagayyur. Keduanya menolak sikap kaku dan ekstrim, serta menekankan pentingnya kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, hubungan antara Islam, adat, dan modernitas bukanlah hubungan yang saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Ketiganya dapat bersinergi dalam membentuk masyarakat Minangkabau yang beradat, beragama, berkemajuan, tanpa kehilangan akar nilai dan identitas budayanya. Jadi, dari pembahasan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik antara Islam, adat, dan modernitas pada dasarnya bukanlah pertentangan yang bersifat mutlak, melainkan proses dialektika budaya yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat. Islam hadir sebagai pedoman moral dan spiritual, adat berfungsi sebagai sistem nilai dan identitas budaya, sedangkan modernitas membawa semangat rasionalitas, kebebasan berpikir, dan perubahan sosial. Dalam konteks Minangkabau, ketegangan antara ketiganya sering muncul seperti perbedaan antara sistem matrilineal adat dengan sistem patrilineal Islam, atau antara nilai kolektif dengan adat dengan gaya hidup individualistik modern. Namun, masyarakat Minangkabau mampu mengatasi konflik tersebut melalui prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang menegaskan bahwa adat dan agama tidak boleh saling bertentangan. Prinsip ini menjadi dasar harmonisasi antara tradisi dan ajaran Islam, sehingga konflik yang ada justru menjadi proses penyesuaian nilai dan pembaruan budaya tanpa kehilangan jati diri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.